Kalitadian Putri Mulyono. Hari ini aku akan menjelaskan tentang sikap profesional dan organisasi profesi konselor. Let's check it out. Sebelum saya menjelaskan tentang sikap profesional dan organisasi profesi konselor, saya ingin menjelaskan dulu apa sih konseling itu. Konseling merupakan suatu proses pemberian bantuan oleh tenaga ahli atau profesional yang disebut konselor kepada konseli dalam mengembangkan kehidupan efektif sehari-hari atau menangani kehidupan efektif sehari-hari yang terganggu melalui jenis layanan dan kegiatan pendukung dalam proses pembelajaran. Lalu sejak kapan konseling sebagai profesi? Oke, aku jelasin ya. Diawali dengan tampilnya bimbingan dan penyuluhan pada tahun 1960-an yang kemudian namanya diubah menjadi bimbingan dan konseling pada tahun 1990-an. Istilah konselor sendiri secara resmi di Indonesia baru digunakan karena dibukanya program pendidikan profesi atau yang disebut pendidikan profesi konselor atau yang disingkat PPK pada tahun 1999 di Universitas Negeri Padang. Lalu diperlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau SPN yang salah satu ketetapannya menyatakan bahwa konselor adalah pendidik dan pendidik yang dimaksud itu adalah tenaga profesional. Dengan ketetapan tersebut, profesi konseling akhirnya diakui secara resmi oleh pemerintah. Nah, lalu bagaimana sih sikap profesional? Sikap atau attitude sendiri adalah suatu cara bereaksi terhadap suatu perangsang. Sikap bisa diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sikap sosial dan sikap individu. Selanjutnya ada sikap profesional konselor. Sikap profesional konselor adalah sikap yang menunjukkan bahwa seorang konselor memiliki sikap yang profesional. Sikap yang dimaksud itu ada 9. Yang pertama, konselor yang memiliki kesadaran komitmen profesional. Lalu yang kedua, secara kontinu berupaya untuk mengembangkan dan menguasai dirinya. Nah, yang ketiga, harus mengerti dan memahami kekurangan dan prasangka-prasangka pada diri konselor. Nah, yang keempat, bertanggung jawab terhadap saran dan peringatan yang diberikan oleh rekan seprofesi. Lalu yang kelima, mengupayakan mutu kerja setinggi mungkin. Keenam, terampil dalam menggunakan teknis khusus yang dikembangkan atas dasar wawasan yang luas atau kaidah-kaidah ilmiah. Yang ketujuh, peduli terhadap identitas profesional dan pengembangan profesi. Yang kedelapan, mempertahankan dan mengelola kekuatan dan keterbatasan personal atau profesional. Nah, yang terakhir, kesembilan, mempertahankan objektivitas dan menjaga agar tidak larut dalam masalah konseling. Selain sikap profesional yang tadi, ada pula sikap profesional yang lain, yaitu yang pertama, sikap terhadap peraturan perundang-undangan. Antara lain, memahami, menaati, dan melaksanakan undang-undang yang berlaku di negara ini. Nah, yang kedua ada sikap terhadap organisasi profesi. Organisasi profesi yang dimaksud adalah APKIN, Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia. Di situ kita harus terdaftar sebagai anggota organisasi, lalu menjaga nama baik organisasi, dan ikut berpartisipasi dalam program kerja yang ada di organisasi. Nah, yang ketiga ada sikap terhadap teman sejawat atau rekan seprofesi. Kita harus saling menjaga, saling menghormati, saling membantu, dan menjaga nama baik satu sama lain. Lalu yang keempat ada sikap terhadap konseli. Kita harus memperlakukan konseli secara manusiawi dan memfasilitasi tercapainya kemandirian konseli. Yang kelima, sikap terhadap tempat kerja. Kita harus menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan sinergis, serta pula menjaga kenyamanan tempat kerja. Yang keenam, sikap terhadap pemimpin di tempat kerja. Kita harus menaati kebijakan, loyal, dan menghormati pemimpin. Jika kita yang menjadi pemimpin, kita harus memiliki sikap layaknya sebagai pemimpin yang diteladani oleh para karyawan. Lalu yang terakhir, ada sikap terhadap pekerjaan. Kita harus sungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas. Lalu meningkatkan dan menyesuaikan kemampuan dalam mengerjakan tugas. Setelah itu ada karakteristik kepribadian yang harus dimiliki oleh konselor. Beberapa di antaranya seperti beriman dan bertakwa, pendengar yang baik, sabar, tenang, bertanggung jawab dan konsisten, lalu objektivitas, rasionalis, logis, dan konkret, lalu memiliki intuisi, serta memahami etika profesi. Sikap yang baik tersebut tidak dapat muncul begitu saja, tetapi harus dibina ketika calon guru BK memulai pendidikannya dengan berbagai usaha dan latihan. Lalu dikembangkan lagi ketika ia sudah menjadi guru BK atau konselor.
Setelah itu aku akan menjelaskan tentang organisasi profesi konseling. Berdasarkan Konvensi Bimbingan ke-1 di Malang pada tanggal 17 Desember 1975, mereka bersepakat untuk membentuk sebuah organisasi profesi bimbingan dan konseling yang bernama Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia atau yang disingkat IPI. Lalu berdasarkan hasil Kongres ke-9 di Bandar Lampung, mereka bersepakat untuk mengubah nama IPI menjadi Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia atau yang disingkat APKIN. APKIN memiliki tujuan, yaitu yang pertama, aktif dalam menyukseskan pembangunan nasional terutama di dalam bidang pendidikan dengan memberikan sumbangan pemikiran dan melaksanakan program yang menjadi garis kebijakan pemerintah. Lalu yang kedua, mengembangkan serta memajukan bimbingan konseling sebagai ilmu dan profesi yang bermartabat dalam rangka mempersiapkan SDM yang berkualitas tinggi. Lalu yang terakhir, mempertinggi kesadaran, sikap, dan kemampuan profesional agar berhasil guna dan berdaya guna dalam menjalankan tugasnya. APKIN memiliki sebuah divisi, yaitu IKI, Ikatan Konselor Indonesia. IKI merupakan organisasi profesi yang menghimpun para konselor di Indonesia. Pendirian IKI ini disahkan pada Kongres IKI 1 di Padang tanggal 26 sampai 27 Maret tahun 2000. Tujuan IKI yaitu mewujudkan secara nyata kegiatan konseling sebagai pelayanan profesi bagi warga masyarakat luas. IKI memiliki beberapa program kerja seperti memantapkan peran IKI sebagai divisi APKIN, lalu ikut mendorong pemantapan dan peningkatan kompetensi konselor di Indonesia, serta mendorong penyelenggaraan praktik pribadi konselor untuk warga masyarakat luas. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Terima kasih udah mau menonton dan mendengarkan video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.